atau V dengan gamblang memperlihatkan kapasitas intelektual ya, untuk menghubungkan antara pendidikan, tanggung jawab sosial dan kemudian itu. Tetapi kalau kita bicara tentang social responsibility, itu menandakan ada hal yang sedang kita gelisahkan, itu keadaan masyarakat miskin kita yang terkunci di wilayah-wilayah pedesaan, tidak punya akses pada modal, tidak punya akses pada pendidikan modern. Tapi tadi 3 BUMN diberi award karena peduli pada keadaan sosial. Dan kita tahu memang itu beban yang diberikan oleh konstitusi pada BUMN, yaitu perhatikan keadaan lingkungan dan bantu masyarakat. BUMN tidak didesain untuk menghasilkan keuntungan. BUMN didesain untuk jadi public service, jadi public servant. Di dalam sistem konstitusi kita ada 3 economic layer. Satu adalah korporasi. Korporasi bertugas mengakumulasi dengan prinsip cari untung. Pemain kedua namanya BUMN yang ditugaskan oleh konstitusi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dasarnya dan kita korporasi yang tugasnya adalah mendistribusikan keadilan. Jadi sekali lagi konstitusi kita sebetulnya berbasis pada prinsip social responsibility. Mungkin kita ingat CSR pertama itu dilakukan oleh VOC dalam bentuk politik etis karena tekanan partai-partai sosialis liberal abad 18 di Eropa. Dasar social responsibility itu adalah upaya untuk cari manfaat sosial dari kehadiran korporasi-korporasi. Dan sekarang ada wisuda tuh, angkatan pertama tuh. Wisuda artinya keluar dari sekolah untuk masuk ke masyarakat. Malam ini Anda akan diwisuda. Anda baru adalah langkah pertama, langkah keluar dari, belum masuk ke. Poin saya adalah, begitu Anda selesai wisuda, Anda harus diwisuda ulang di dalam kehidupan real masyarakat, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Jadi kalau saya bayangkan misalnya, setelah Anda dapat certified master in corporate social responsibility, Anda mau apakan itu sertifikat itu? Kendati yang dilakukan dalam 2 bulan, supaya diaktifkan pikiran kita dalam 2 bulan. Yang penting dibuktikan di dalam kurikulum bahwa mereka yang berpikir mampu untuk merumuskan pikirannya dengan cara saksama dan dengan tempo singkat-singkat. Dalam bentuk tadi video-video itu. Jadi satu model baru saya kira yang bermanfaat untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Indonesia berpikir bisa dimulai dari program-program yang jangka pendek semacam ini. Jangkanya pendek tapi isinya padat gitu. MBA, MM segala macam yang berbulan-bulan. Tapi bahkan untuk menganalisis sebuah kasus model Harvard Business School itu nggak bisa. Kenapa? Karena logik tidak jadi dasar untuk berpikir. Karena etik tidak diaktifkan untuk memelihara kesetaraan manusia. Itu problem kita hari ini. Jadi kita sebetulnya mengingatkan ulang bahwa pendidikan itu adalah percakapan. Pendidikan itu adalah tukar tambah argumen, bukan kirim-kiriman sentimen. Akhirnya kita menemukan satu model untuk membuktikan bahwa mereka yang berpikir bisa mengaktifkan bangsa ini untuk kembali pulih. Kita tahu bahwa soal responsibility ini adalah ide baru untuk menghalangi akumulasi yang berlebihan dalam sistem ekonomi dunia. Kalau Anda lihat misalnya, setiap tahun di Davos di Swiss ada pertemuan yang disebut World Economic Forum yang digagas dari tahun 50 oleh seorang kapitalis Jerman namanya Klaus Schwab, di mana dipertemukan di situ CEO terbaik dari seluruh dunia bertemu dengan pemimpin-pemimpin G7 untuk mengarahkan ekonomi dunia ke arah akumulasi kapitalistik. Tapi dalam 5 tahun ini Anda lihat bahwa si pendiri itu akhirnya sadar bahwa kalau ekonomi didesain hanya untuk mengejar akumulasi, mengejar profit, maka dunia ini akan botak, dunia ini akan gundul karena tekanan ekonomi mengakibatkan ekologi rusak. Jadi ada paradigm shift, ada perubahan paradigma bahwa orang makin peduli pada tanggung jawab sosial dari korporasi. Nah ini sebetulnya tune in kontekstual dengan apa yang kita lakukan malam ini. Kita ingat bahwa kalau kita mulai hitung misalnya berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menghasilkan tanggung jawab sosial yang diperintahkan oleh konstitusi. Setiap presiden Indonesia
dipaksa, diperintah secara imperatif oleh konstitusi hanya untuk buat tugas: satu, cerdaskan kehidupan bangsa; dua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya terhubung dengan ide social responsibility dan negara. Coba kita lihat kondisi kita sekarang ini. Stunting itu angkanya sekarang itu 23-24% prevalensinya. Artinya setiap kelahiran 4 anak ada 1 yang pasti kekurangan gizi itu. Otaknya akan menyusut 30%. Jadi bayangkan misalnya kemampuan negara untuk menghidupkan pendidikan itu ditunjukkan oleh angka hari ini bahwa IQ nasional kita tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Bagaimana mungkin kita mau bertengkar dan masuk dalam persaingan global dengan teori bonus demografi kalau misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam IQ-nya itu di atas 100? Gimana kita mau bersaing? Di sini terlihat bahwa tugas social responsibility dan kooperasi itu bahkan mendahului tugas negara untuk meningkatkan IQ nasional. Jadi, saudara-saudara diminta dengan sangat oleh konstitusi, kendati itu bukan tugas saudara, untuk menaikkan indeks pengetahuan, indeks intelektual kita. Itu fungsi efek langsung dari CSR kita. Sekarang misalnya kalau kita berpikir bahwa negara mau membiayai apa, nanti ada pemerintahan Pak Prabowo bulan Oktober, mau apa yang mau dibiayai dengan APBN yang bolong. Pemerintah bilang bahwa APBN kita itu, hutang kita itu 8.000 triliun, bohong. Masukkan di situ kewajiban pemerintah, misalnya untuk bayar pensiun. Masukkan di situ kewajiban pemerintah terhadap utang BUMN, di mana pemerintah punya saham di situ. Jumlahnya sekarang ada 19.500 triliun, 93% dari PDB kita. Negara ini udah pasti bangkrut dengan cara itu. Jadi kita tahu bahwa backup, buffer yang kita perlukan sekarang adalah mengaktifkan corporate social responsibility. Jadi saya memperhatikan bahwa daya beli negeri ini merosot karena kebijakan yang keliru. Terus saya mengkritik Presiden Jokowi terus menerus itu. Karena saya ingin ada wake up call pada kabinet yang akan datang Prabowo supaya perhatikan 2 hal. Satu adalah kondisi pendidikan kita. Jadi kritik saya adalah upaya untuk menghidupkan kembali tanggung jawab sosial negara terhadap warga negaranya. Indonesia itu didesain untuk keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu diabaikan oleh negara.